Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari tim Sadean ingin mempresentasikan tugas perdata analisis permasalahan juru parkir ilegal yang ada di minimarket di wilayah Indonesia. Nama saya Daniel Halifi. Saya Irfan Febriansyah. Saya Haryadi Arif Wicaksana. Saya Aldo Aldino Febrianada dan Saya M. Rafael Fatah Prianto. jadi saya akan menjelaskan bab 1 yaitu pokok permasalahan juru parkir ilegal merupakan fenomena yang cukup sering kita temui di berbagai tempat khususnya di Pekalongan. Meski tanpa sepele, penjaga parkir liar atau ilegal ini memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap ketertiban dan keamanan lalu lintas. Lalu kenapa sih sering dihilangkan juru parkir liar ini? Karena juru parkir dapat menjadi profesi yang mudah dilakukan oleh orang-orang yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Di Indonesia saat ini untuk mendapatkan pekerjaan ini sangat sulit karena adanya persyaratan yang tinggi dan kurangnya lapangan pekerjaan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dalam permasalahan ini kita dapat mengajukan laporan kepada Polsek jika ada parkir liar. Lalu selain itu menyediakan lapangan kerja bagi juru parkir liar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Terima kasih. Dalam bab 2 yaitu fakta permasalahan, saya akan membawa tentang pungutan liar. Adanya pungutan liar, masalah pungutan liar di area minimarket seperti Indomaret dan Alfamart telah lama menjadi dilema yang mengganggu konsumen. Berdasarkan pernyataan resmi manajemen Indomaret dan Alfamart serta sejumlah peraturan daerah, area parkir minimarket ini seharusnya bebas biaya. Namun kenyataan di lapangan berkata lain, banyak konsumen yang tetap meminta untuk membayar parkir oleh oknum yang tidak resmi beroperasi di minimarket tersebut. Banyaknya pihak yang beralasan bahwa pungutan ini dimaksudkan sebagai jasa pengawasan. Tak bisa dipungkiri bahwa beberapa juru parkir liar mungkin bergantung pada pendapatan tarif parkir. Banyak dari mereka tidak memiliki pekerjaan tetap dan mengandalkan pungutan parkir sebagai penghasilan utama. Menurut manajemen minimarket, area parkir minimarket ini sudah menjadi bagian dari fasilitas layanan minimarket tanpa biaya tambahan bagi konsumen. Pajak parkir sudah dibayar oleh pihak minimarket kepada pemerintah daerah, seharusnya memberikan kepastian kepada konsumen bahwa mereka tidak perlu mengeluarkan uang untuk parkir. Yang kedua ada kehilangan barang. Peristiwa kehilangan barang di tempat parkir sudah jadi hal biasa di negara kita ini. Banyak sekali orang yang mengalaminya dan masalah ini diselesaikan sendiri oleh yang memiliki kendaraan. Pengelola parkir pun enggan ikut campur untuk masalah ini karena kebanyakan mereka menganggap kalau tidak mungkin memperhatikan satu persatu barang bawaan konsumen. Dalam kasus ini, beberapa masyarakat di Indonesia yang sering mengeluh kehilangan helm di area tempat parkir minimarket karena adanya pencuri tidak membuat pihak juru parkir lebih waspada akan pencurian di helm area tempat parkir minimarket. Keadaan ini membuat masyarakat miris dengan keamanan yang disepelekan oleh juru parkir. Hal ini termasuk dari kelalaian yang menyebabkan hilangnya dari barang-barang konsumen tersebut. Ya, sekarang saya akan menjelaskan tentang bab 3 yaitu aturan yang relevan tentang adanya aturan jasa parkir. Yang pertama yaitu pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kedua pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang ketiga adanya pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang keempat adanya pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kelima ada pasal 1719 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan yang terakhir yaitu pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Selanjutnya bab 4, penerapan dasar hukum. A. Pungutan liar. Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2021 tukang parkir memiliki tujuan yang mulia untuk meningkatkan kualitas profesionalitas dalam penyelenggaraan parkir di Indonesia.
Melalui regulasi ini, diharapkan tukang parkir dapat menjelaskan tugasnya dengan lebih teratur, tertib, dan profesional, sehingga memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. B. Barang hilang. 1. Pasar 1694 KUHP Perdata. Penitipan adalah terjadi apabila seseorang menerima suatu barang dari seseorang lain dengan syarat bahwa ia menyimpankan dan mengembalikannya dengan wujud asalnya. 2. Pasal 1365 KUHP Perdata menyebutkan jika tindakan pelanggaran hukum yang merugikan orang lain, maka wajib mengganti kerugian tersebut. Dalam hal parkir, kehilangan barang bisa terjadi karena kesalahan dari pemilik parkir yang merugikan pemilik kendaraan. Selanjutnya, 3. Pasal 1366 KUHP Perdata menjelaskan jika tanggung jawab tak hanya dikarenakan tindakan, tetapi juga kelalaian atau kesembronoan dalam hal parkir, maka pemilik parkir bisa dikatakan lalai dan sembrono hingga menyebabkan hilangnya suatu barang. Yang keempat, pasal 1367 KUHP Perdata menyebutkan setiap orang harus bertanggung jawab atas kerugian karena perbuatan sendiri, perbuatan orang dalam pengawasan, atau barang-barang yang diawasinya. Tentu saja hilangnya barang parkir di tempat parkir termasuk dalam barang-barang yang diawasi oleh pemilik parkir. Nomor 5, pasal 1719 KUHP Perdata menyatakan penerima titipan harus mengembalikan barang titipan kepada orang yang menitipkan kepadanya. Dalam hal-hal hilang dari tempat penitipan yang ada di tempat parkir tersebut, maka pengelola parkir juga bertanggung jawab sebagaimana dijelaskan mengenai penitipan. Yang terakhir, yang keenam, pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 secara umum mengatur tentang larangan bagi pelaku usaha untuk membuat klausula baku yang isinya merugikan konsumen. Dalam konteks jasa parkir, pasal 18 ini sangat relevan untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik curang atau merugikan yang sering dilakukan oleh penyedia jasa parkir, terutama yang terkait dengan kehilangan barang. Menurut putusan MA nomor 3416 PJT 1985, hakim juga memiliki pendapat jika parkir adalah perjanjian penitipan barang, sehingga apabila barang hilang, maka konsumen bisa meminta pertanggungjawaban tukang parkir. Kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah jasa parkir ilegal adalah masalah serius yang merugikan masyarakat dan negara. Praktik ini seringkali melibatkan pungutan liar, di mana oknum meminta pembayaran parkir di luar ketentuan resmi, bahkan tanpa memberi karcis atau jaminan keamanan. Pungli ini tidak hanya merugikan finansial, tetapi juga menciptakan rasa tidak nyaman dan ketidakpercayaan terhadap layanan publik. Tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa petugas parkir liar mungkin bergantung pada pendapatan dari biaya parkir. Banyak dari mereka tidak memiliki pekerjaan tetap dan mengandalkan pungutan parkir sebagai sumber penghasilan. Namun, ini bukan alasan untuk mengabaikan hak konsumen dan ketentuan hukum. Secara keseluruhan, jasa parkir ilegal tidak hanya merupakan bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak bertanggung jawab bagi pengguna jasa. Penting bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dan sebisa mungkin menghindari penggunaan jasa parkir ilegal demi keamanan dan kenyamanan bersama. Solusi yang tepat bukanlah menoleransi praktik ilegal, melainkan membuka alternatif pekerjaan atau peluang ekonomi lain bagi mereka yang beroperasi sebagai petugas parkir liar. Apalagi pungutan tanpa dasar hukum ini bisa dianggap sebagai pungutan liar, dan menurut hukum Indonesia, pungutan liar adalah tindakan ilegal yang bisa dikenakan sanksi.